Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kelas Sistem Informasi Manajemen ini terima kasih sudah mengakses video pembelajaran untuk pertemuan kedua ini. Jadi, di mata kuliah, SIM ini di bab kedua kita akan membahas tentang teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Nah, gambarannya pada materi hari ini adalah bagaimana teknologi itu mendukung, sebuah perusahaan yang menggunakannya atau, perusahaan yang berekspansi di bidang IT dalam rangka, mensupport yang menjadi goals dari perusahaan itu. Jadi diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini dan diimplementasikan di sebuah perusahaan, perusahaan berharap bisa mempercepat, tercapainya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Oke, untuk yang pertama, seperti apa sih konsep strategi kompetitif? Nah, strategi kompetitif itu berdasarkan dari penelitian seorang peneliti yang ahli di bidang ini. Beliau adalah Johnson. Di 2007 disebutkan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi mewujudkan nilai pada penggunanya yang terlihat lebih baik serta lebih besar dalam penciptaan produk yang superior dari kompetitor produk itu sendiri. Jadi Johnson ini mendefinisikan bahwa, kompetitif itu adalah bagaimana saat kita itu bisa memberikan sesuatu yang lebih besar atau dampaknya, impact-nya untuk orang-orang yang menerima, entah barang atau jasa kita itu akan, melihat value yang lebih besar daripada kompetitornya kita. Nah, contohnya di sini misalnya saja Google. Google ini merupakan, search engine atau mesin pencari yang lebih memiliki kualitas dibandingkan dengan mesin pencari lainnya. Mungkin kalau kita, search gitu ya, membuka lamannya, browser itu pasti kayak yang, selalu diketik paling pertama itu adalah Google gitu loh. Karena, mungkin lebih mudah, lebih familiar gitu kan. Jadi inilah kenapa, Google itu memiliki keunggulan kompetitif dalam bentuk pelayanan dan inovasi yang terbaik. Karena kita sendiri juga ibaratnya mencari apapun itu bisa gitu. Di dunia pendidikan pun disupport sangat gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang menulis di blognya. Mungkin kalau blog dan artikel itu kan kadang, sumbernya tuh masih perorangan atau individu ya. Jadi kayak sumbernya kadang kurang valid. Tapi, Google itu, punya inovasi lagi yang namanya Google Scholar. Jadi Google Scholar ini kalau teman-teman lagi nyari jurnal-jurnal ilmiah tuh disupport gitu loh di sini. Jadi kita benar-benar bisa menemukan, penemuan atau telitian atau jurnal-jurnal yang dibikin, oleh orang-orang yang memang expert di bidang itu dan itu penelitiannya valid gitu ya, karena sudah berupa jurnal dan sudah diterbitkan oleh, pihak-pihak yang memang kompeten di bidang penerbitan gitu. Jadi, semua data yang ada di jurnal tersebut itu valid gitu. Nah, untuk keunggulan kompetitif itu sendiri, eee, memiliki 4 macam yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah fungsi. Nah, fungsi dari keunggulan kompetitif ini adalah tentang perusahaannya, bagi perusahaannya itu seperti apa, terus bagi konsumennya itu fungsinya seperti apa, terus serta yang tidak kalah penting adalah bagi investor gitu. Nah, yang kedua ada strategi dalam membangun keunggulan kompetitif itu sendiri. Bagaimana sih membangun, keunggulan kompetitif itu sendiri. Jadi beberapa strategi yang dalam membangun keunggulan pada bisnis bisa dilakukan dengan beberapa cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Jadi ini tuh nggak ada template-nya khusus atau seperti apa strateginya karena semua perusahaan itu kayak punya, environment-nya sendiri, punya, keadaannya sendiri-sendiri, punya kebutuhan sendiri-sendiri walaupun mungkin sama-sama bergerak di bidang yang sama gitu ya, misalnya produksi bahan baku tekstil gitu, tapi, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain walaupun mereka itu ibarat kompetitor, tapi mereka itu mungkin saja memiliki keadaan yang berbeda gitu. Yang ketiga ada analisa, dalam
menjalankan bisnis sebuah perusahaan diperlukan analisis untuk, melakukan atau menjalankan keunggulan kompetitif. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjadi alat ukur perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu pengen berkembang, dia harus menyiapkan, bagaimana strateginya, untuk berkompetisi di kompetitor-kompetitornya gitu. Jadi kalau misalnya dia itu tidak berkompetisi atau tidak berkembang, otomatis dari waktu ke waktu dia akan sama saja dan perusahaan itu ya, stagnan gitu ibaratnya. Nah, analisa yang baik ini akan membawa bisnis pada keunggulan dan mendapat sasaran pasar yang tepat. Jadi biasanya analisa itu yang paling sederhana adalah seperti analisa SWOT, kan strengths, terus weakness, terus, opportunity dan treat-nya. Jadi kita bisa, tahu gitu loh di sekitar itu yang sangat mempengaruhi itu seperti apa gitu. Keunggulan dari perusahaan itu sendiri itu apa, kekurangannya itu seperti apa, lalu ada ancaman seperti apa, ada peluang seperti apa. Minimal sebuah perusahaan harus menganalisis hal hal tersebut untuk merencanakan, keunggulan kompetitif strateginya ke depannya itu seperti apa. Nah, yang terakhir ada alat ukur. Nah, alat ukurnya itu untuk apa sebenarnya? Nah, alat ukur ini sendiri berfungsi, seperti jadi kalau misalnya tahun ini kita mengukur, keberhasilannya itu melalui apa, misalnya penjualan produk. Di tahun 2020 penjualan produk sebanyak 1 juta piece gitu ya. Nah di tahun 2021 itu kita harus juga ukur gitu, sebanyak apa sih produknya yang terjual gitu. Mungkin, produknya jadi 5 juta piece gitu, otomatis itu naik gitu. Nah itu dari sisi produk aja. Dari sisi SDM gimana nih orang-orangnya, apakah di tahun yang berbeda orang-orang ini memiliki kecakapan SDM lebih tinggi ataukah tidak gitu kan. Nah, nanti dengan adanya alat ukur itu perusahaan akan tahu apa sih yang lebih ibaratnya, di-force atau, di ini lagi, lebih ditekankan lagi, lebih upayakan lagi peningkatannya supaya, tujuan perusahaan itu tercapainya tuh lebih cepat lagi gitu. Nah, untuk fungsinya, fungsi keunggulan tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada 3. Yang pertama bagi perusahaan, konsumen, dan juga investor. Nah, fungsi keunggulan kompetitif ini untuk sebuah perusahaan tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya saat memproduksi produk tersebut. Jadi pasti setiap perusahaan itu pengennya semua, apa yang dia produksi itu terjual dengan laku pesat, dengan sangat baik gitu. Dan juga tidak hanya saat itu gitu loh, orang-orang akan, membeli lagi produk yang sama ataupun, produk lanjutannya gitu loh. Jadi, perusahaan itu nggak hanya cuma sekali produksi terus langsung selesai gitu aja gitu kan. Pastinya perusahaan tuh pengen ya seterusnya, usahanya akan terus berkembang seperti itu. Nah untuk konsumen ini dengan adanya keunggulan kompetitif itu, suatu produk atau layanan yang didapat konsumen dari sebuah perusahaan akan mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi gini, kalau misalnya saya beli, mmm, sebuah deterjen gitu ya, satu produk dengan produk yang lain, produk A dan produk B, saya pasti akan membandingkan gitu. Nah, kalau saya misalnya pilih produk A ini, keuntungan yang saya dapatkan tuh apa gitu. Oh, produk A ini ternyata sudah mengandung A, B, C, D, E. Nah, itu akan berdampak seperti ini untuk pakaian. Nah, produk B ini sama, mungkin sama persis untuk kandungannya, tapi ternyata harganya si produk A ini lebih murah, otomatis saya akan lebih memilih produk A karena saya akan lebih hemat saat saya berbelanja di produk A. Nah, itu adalah keuntungan dari konsumennya. Nah, untuk investor, keunggulan kompetitif ini pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta untuk melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Nah, penilaian ini dasarnya untuk menilai apakah perusahaan itu layak dan kinerjanya bagus. Perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya, perusahaan ini tuh bagus, berkembang, unggul kompetitifnya daripada kompetitornya, nah investor akan melihat, oh ternyata perusahaan ini tuh berkembang sekali. Kalau kita misalnya memiliki saham di sana atau berinvestasi di sana akan memberikan keuntungan bagi investornya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya, apa ya, naiknya sahamnya mungkin nggak
terlalu signifikan atau biasa-biasa aja, bahkan sahamnya sahamnya itu mungkin stuck di nilai itu-itu aja, investor itu pasti juga akan berpikir 2 kali untuk menanam saham di sana, karena perusahaan ini aja nggak berkembang, ngapain saya harus invest di perusahaan tersebut, kan seperti itu. Jadi itu, akan menjadi daya tarik tersendiri untuk investornya. Nah, selanjutnya, strategi membangun keunggulan kompetitifnya, yaitu yang pertama ada strategi biaya rendah atau strategi cost leadership. Jadi untuk, strategi cost leadership itu adalah pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dari pesaing yang ada di pasaran untuk mewujudkan biaya ini melibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah merampingkan proses produksi. Tetapi memiliki kelemahan, perusahaan hanya bisa menentukan keuntungan lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor. Seperti yang saya contohkan tadi, saya memilih deterjen A daripada deterjen B karena dia lebih murah. Nah, dampaknya bagi perusahaan mungkin akan lebih banyak yang, beli gitu deterjen itu, tapi, dia akan memiliki margin keuntungan yang sangat kecil karena dia sudah, ibaratnya apa ya, menekan biaya produksi itu, menekan juga harganya, sampai akhirnya dia tidak memiliki margin laba yang lebih besar, seperti itu. Jadi, mungkin produknya akan laku pesat karena lebih murah, tetapi dia, keuntungannya tidak akan sebesar kalau dia, menentukan margin labanya itu lebih besar gitu. Lalu, selanjutnya ada strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi ini, dilakukan untuk menjadi lebih unggul dari produk pesaing. Misalnya suatu produk itu memberikan sesuatu yang spesial gitu. Jadi, misalnya, kita dari misalnya produk mobil nih, ada produk mobil lokal sama produk mobil impor gitu. Nah terus misalnya harganya mereka tuh sama gitu kan, tapi, kenapa sih, pesaing misalnya perusahaan B itu lebih bisa memberikan, mobil ini tuh misalnya lebih hemat bahan bakar atau lebih lebih ada tools yang nggak ada di mobil A, seperti itu. Jadi mereka akan memberikan inovasi-inovasi baru gimana dengan harga yang sama, tetapi orang-orang tuh lebih memilih produknya dia gitu daripada, produk pesaingnya, seperti itu. Nah lalu ada strategi inovasi, eee Oh, maaf, yang ketiga adalah fokus strategi. Dalam strategi fokus ini perlu diperhatikan adanya hal seperti berikut, yaitu pasar yang mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan strategi yang berhasil, perusahaan harus fokus kepada segmen pasar tertentu atau suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya gini, kalau, sebuah perusahaan itu menjual mobil mewah kepada pangsa pasar atau segmen pasar yang masyarakatnya itu memiliki ekonomi, di bawah, itu kan tidak tepat gitu loh pangsa pasarnya. Jadi otomatis jangankan untuk terbeli gitu, jangankan untuk terjual, dilirik aja enggak gitu loh, karena, pangsa pasarnya sudah merasa ini tuh bukan untuk saya gitu kan. Jadi mungkin, untuk masyarakat dengan segmentasi tertentu ini, mereka lebih fokus untuk misalnya membeli makan, bukan membeli barang mewah seperti itu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kalau kita harus tahu gitu ya segmen pasarnya itu seperti apa, untuk mengetahui fokus strateginya kita tuh apa. Jadi kita harus mengenali produknya itu seperti apa sih produk yang akan kita, ibaratnya kita buat, kita produksi itu seperti apa. Kita harus analisis pangsa pasarnya, segmen pasarnya itu seperti apa, masyarakat yang seperti, daya belinya yang bagaimana yang akan kita, tuju segmennya, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya, eee, kit kita sama-sama jual kursi gitu ya, tapi kita punya produk kursi yang dari kayu, ada kursi yang mungkin berlapis emas, dari kayu tapi berlapis emas. Nah, kita akan menawarkannya itu kan berbeda gitu loh segmen pasarnya. Kalau misalnya, ada orang ke toko ditanya, "Mau cari kursi yang apa, Pak?" Gitu kan misalnya, "Oh, saya mau cari kursi yang kayu aja, Mbak," gitu. Otomatis kita akan, eee, ini ya, memberikan beliau Eee, katalognya kursi-kursi kayu gitulah. Kalau misalnya ada orang yang mau cari kursi yang plastik aja, "Mbak, saya mau cari kursi yang, murah," gitu kan. Terus kalau kita kasih kursi yang berlapis emas, ya dia kayak yang
Lah ini kan bukan yang saya cari gitu loh. Mungkin kita bisa menyediakan semua keperluan, dari segmentasi, beberapa level ya, mungkin level yang kursi mewah, kursi yang ini, kursi yang grade seperti ini gitu kan, grade A, grade B, grade C gitu kan. Mungkin berbeda bahannya tapi kita harus tahu gitu loh, pangsa pasar seperti apa atau segmentasi, daya beli masyarakat yang seperti apa yang harus kita masuki untuk mempromosikan produk kita ini. Lalu selanjutnya ada strategi inovasi. Ada 2 strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Nah, kalau misalnya, salah satu contohnya itu mengembangkan produk itu ya, misalnya gini, dulu, eee, Indomaret itu mungkin nggak ada, dia hanya berjualan secara offline gitu, karena ya orang-orang karena belinya itu lebih senang pakai cash gitu kan, ya udah langsung beli aja, transaksi secara konvensional aja gitu. Tapi sekarang karena era digital dan orang-orang tuh lebih suka mobilitasnya tuh tinggi, tapi effort yang dikeluarkan itu tidak terlalu tinggi, akhirnya mungkin, sekelas Indomaret Indomaret menyajikan kayak, pembelian berdasarkan digital gitu kan. Dia punya aplikasinya, jadi dia harus mengembangkan apa yang sudah dia miliki gitu, cara transaksi atau cara penjualannya itu lebih, berkembang atau inovasi gitu. Nah, kalau untuk menciptakan hal baru mungkin dulu, contohnya gini, ojek itu adanya kan cuman ojek konvensional, ya kita datang ke bapak ojeknya atau ibu ojeknya, terus kita naik, kita bayar gitu. Nah, sekarang tuh kayak ada ojek online, kita bisa pesan di manapun dan di manapun kayaknya, driver-nya itu tersedia dan itu kan lebih mudah. Dulu kan nggak ada gitu kan. Dan yang mengembangkan itu bukan berarti Gojek dulu punya ojek yang konvensional terus, menambah fitur jadi ojek online kan tidak, tapi Gojek benar-benar dari awal berdiri itu sudah, fokus ke ojek online. Nah, selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pebisnis. Nah, caranya itu dengan melakukan pengembangan produk, penambahan support pada produk atau, seperti yang tadi misalnya kayak Indomaret itu membuka, belanja online gitu, terus diversikan ke keanekaragaman produknya sendiri. Jadi misalnya gini, kalau dulu itu orang mungkin sebuah perusahaan itu cuman, saya hanya memproduksi deterjen gitu kan, tapi ternyata orang-orang itu setelah pakai deterjen biasanya, mereka tuh pakai pelembut, pewangi gitu. Ya udahlah saya, tambah inovasi deh, menambah produk, yaitu pelembut dan pewangi. Jadi kalau orang beli gitu kayak sekalian aja beli di produk yang sama gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya beli di produk yang sama itu akan memiliki, kecenderungan, kemiripan, mungkin aromanya sama atau teksturnya itu sama, kan seperti itu. Orang kan mungkin cenderung lebih suka gitu. Nah, yang terakhir ada aliansi strategi. Aliansi strategi ini adalah peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, supplier, dan pebisnis lainnya serta produsen guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara praktis serta baru. Contohnya, Google akhir-akhir ini kan mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Lalu beberapa strategi yang dilakukan dalam perwujudan adanya keunggulan bisnis yang kompetitif. Hal tersebut tentu merupakan sesuatu yang bisa diwujudkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan omsetnya. Jadi kayak misalnya gini, WhatsApp sama Instagram itu setahu saya itu dibeli oleh Facebook. Nah, dulu kan padahal mereka itu kan berdiri sendiri-sendiri perusahaannya gitu loh. Nah, kenapa, Facebook membelinya? Mungkin pada saat itu Instagram dan WhatsApp sedang, membutuhkan biaya pengembangan dan Facebook bisa menyediakan itu, akhirnya dibelilah dan akhirnya, semua, produk Instagram dan WhatsApp itu dikembangkan di bawah naungan perusahaannya Facebook. Nah, seperti itu. Jadi, dialiansi oleh perusahaan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada analisis keunggulan kompetitif. Nah, ini kan kita harus tahu gitu loh untuk, mengembangkan atau merumuskan strategi baru itu kita harus menganalisis seperti apa sih keadaannya. Nah, rencana ke depannya tuh seperti apa gitu. Nah, kita bisa melakukan beberapa hal ini yaitu, melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan strategi pemasaran yang tepat.
lalu melakukan identifikasi adanya tren dalam market itu. Jadi, sekarang tuh yang lagi hype tuh apa sih gitu kan. Kita nggak mungkin dong menjual ponsel lama yang kayak masih poliponik gitu di era yang semuanya tuh serba smartphone kayak gini gitu, kayak yang pasti ketinggalan sekali sih. Mungkin untuk kolektor-kolektor barang antik akan sangat senang, tapi, kolektor barang antik dibandingkan dengan orang yang benar-benar membutuhkan itu kan, ini ya, beda gitu kan. Pasti lebih banyak yang membutuhkan saat ini gitu daripada kolektor. Nah, selanjutnya untuk membuat alat ukur dan tolak ukur bagi pebisnis menjalankan perusahaan. Jadi, bisnisnya tuh berkembang nggak sih dari waktu ke waktu minimal dari tahun ini dan tahun depan itu penjualannya seperti apa sih, mengalami kenaikan atau enggak gitu. Selanjutnya ada menentukan strategi marketing dengan menetapkan harga. Nah, ini tuh mau pakai marketing yang seperti apa gitu. Kalau misalnya, marketingnya kita nggak pas, misalnya kayak tadi menjual, apa namanya, kursi berlapis emas ke dalam masyarakat, segmentasi masyarakat dengan ekonominya rendah, kan otomatis nggak ada yang beli gitu. Terus selanjutnya ada menemukan cara yang baru dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan. Nah, pelanggan dengan segmentasi itu tuh, sukanya tuh seperti apa sih? Misalnya, mereka tuh lebih suka kalau belanja tuh dikasih bonus, atau mereka tuh, lebih suka belanja tuh dikasih diskon, atau mereka tuh lebih suka belanja yang mereka tuh harus datang, atau mereka tuh lebih suka belanja secara online gitu. Jadi kita harus tahu orang-orang di segmentasi pangsa pasarnya kita tuh, tipenya tuh yang seperti apa sih, kayak gitu. Selanjutnya adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan penjualan produk. Nah, misalnya, kita melihat ada celah pasar yang, akan berdampak positif atau menguntungkan bagi perusahaan dan ternyata kompetitor itu tidak ada yang, melakukan hal itu. Nah, kalau kita bisa menjadi pioner minimal kita akan bisa meraup keuntungan dari strategi tersebut. Nah, ini adalah terkait alat ukurnya. Jadi alat ukurnya ini kalau di dalam, apa ya, kemajuan atau, ini keberhasilan sebuah perusahaan itu bukan alat yang berbentuk physically gitu. Jadi, alatnya itu seperti sebuah, teori, terus seperti ada template-nya, ada framework-nya, terus kita masukkan, data-data misalnya gini, data-data penjualan atau data-data, apa ya, kalau kita misalnya perusahaan kita tuh sudah berekspansi seperti apa, atau perusahaan kita tuh sudah berkembang seperti apa. Nah, dengan bantuan, kalau di sini disebutkan 2 alat ukurnya itu balance scorecard dan juga triple bottom line. Nah, balance scorecard ini adalah memiliki perspektif yang bisa digunakan di perusahaan itu, bisa dilihat dari perspektif keuangan, lalu ada perusahaan harus mampu mengelolanya. Kemudian dari konsumen, loyalitas konsumen terhadap perusahaan itu seperti apa, dan perspektif internal, yaitu pengukuran kualitas kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada perspektif SDM dari perusahaan atau learning and growth-nya, yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensinya karyawan gitu. Jadi di balance scorecard ini kalau teman-teman, search lebih lanjut lagi ya, itu tuh bisa, apa ya, kita tuh kayak melihat gitu ya, kalau dari segi keuangan itu keuangan tahun ini sama keuangan tahun kemarinnya lagi, misalnya 2019 dengan 2020 itu pergerakannya itu seperti apa, pertumbuhannya itu seperti apa, itu tuh sangat bisa dilihat gitu. Lalu, dari sisi konsumen, nah kalau misalnya kita tuh udah konsumen kita tuh loyal nggak sih sama kita? Loyal tuh dalam artian gini, kita nggak perlu misalnya kita jual gitu ya, satu produk. Nah, produk itu tuh bagus menurut dia. Dia tuh sangat loyal sekali saat dia tuh ikut mempromosikan kepada orang lain. Misalnya saya jual laptop gitu ya, saya punya perusahaan saya jual laptop gitu dan pembelinya si A. Si A ini sangat puas dengan laptop yang saya jual. Terus dia tuh bilang ke keluarganya, ke rekan kerjanya, atau ke teman-teman sekolahnya, laptop di perusahaan X ini tuh bagus banget loh. Nah, akhirnya orang-orang itu mau beli gitu. Padahal itu tanpa saya ibaratnya, melakukan, marketing gitu ke segmentasi pasar yang, ada di circle-nya si A ini tadi gitu. Tapi berkat loyalitasnya si A,
laptop saya itu bisa benar-benar terjual di circle-nya dia gitu. Jadi itu yang dinamakan, loyalitas gitu. Terus ada perspektif kegiatan bisnis, apakah kegiatan bisnis yang ada di dalam perusahaan itu sudah efektif atau belum. Terus, ada perspektif SDM. SDM-nya itu di sana, kompetensi karyawannya itu seperti apa. Misalnya gini, orang-orang yang berkompetensi di bidang keuangan itu jangan ditaruh di produksi gitu, karena bukan bidangnya mereka, bukan basic-nya mereka. Mungkin mereka kan bisa melakukannya karena memang ada sudah SOP gitu kan kalau di perusahaan. Tapi, kalau mereka basic-nya atau kompetensinya itu lebih ada di bidang keuangan, ya ditaruh aja di bidang keuangan gitu. Karena akan berdampak pada keoptimalisasian pekerjaan yang sedang dia lakukan, seperti itu. Nah, alat ukur yang kedua ada triple bottom line. Triple bottom line ini adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi berkelanjutan perusahaan. Metode triple bottom line ini meminta Anda untuk menilai melampaui garis bawah tradisional bisnis atau minimal hingga keuntungan yang dihasilkan bisnis dari perusahaan itu sendiri secara sosial, lingkungan, dan ekonomi itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya sosial, ini mungkin kebanyakan kalau perusahaan itu, punya, CRM atau mereka itu misalnya gini kayak perusahaan jarum gitu ya. Jarum itu punya Baswan Jarum. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang disalurkan melalui kegiatan sosial gitu. Kalau misalnya untuk lingkungan, lingkungan itu, limbahnya itu berdampak enggak, ke pemukiman sekitarnya. Secara ekonomi gimana sih, di perusahaan itu setelah melakukan, produksi dan penjualan apakah, eee, pendapatannya itu menaik atau justru menurun, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah definisi sistem informasi strategis. Nah, sistem informasi strategis itu yang seperti apa sih, Bu? Gitu kan. Sistem informasi strategis ini adalah dukungan terhadap sistem informasi yang berupa teknologi saat ini yang digunakan pada tingkat organisasi untuk em, sebenarnya bukan, mengubah tujuan sih, tapi lebih ke bagaimana mendukung tujuan operasional, lalu untuk produksi jasa, hubungan dengan lingkungan, dan membantu untuk mempermudah, operasional dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, tapi, untuk maju gitu ya, untuk sebuah industri itu pengen maju itu ini, berdasarkan kemarin saya lihat di Kemenperin, Kementerian Perindustrian itu, di Indonesia saat ini itu memiliki tantangan industri itu ada 7 tantangan. Nah, yang pertama itu adalah terkait, ini secara industri ya, itu adalah terkait bahan baku gitu ya. Nah, bahan baku ini, salah satunya yang disebutkan pada saat itu, Pak Menteri itu melakukan versi itu adalah tingginya bahan baku ini kalau, yang beliau contohkan saat itu adalah di industri logam. Jadi, seperti logam, minyak, gas, itu tuh masih sangat tinggi harganya gitu. Jadi kalau misalnya itu dikelola kita sebenarnya kan punya tambang gitu ya, tapi, tambang di Indonesia itu kebanyakan itu kan dikuasai oleh asing gitu. Ibaratnya kita hanya punya sahamnya itu tidak 100% dari Indonesia sendiri gitu. Jadi, kadang kan itu milik kita, tapi diolah oleh asing dan seterusnya kita, selanjutnya kita beli gitu kan. Nah, itu kan masih menjadi kendala gitu di industri kita. Selanjutnya tuh ada selain bahan baku, ada infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur ini gini, lebih ke seperti mungkin kalau di Jawa gitu ya, ibaratnya tuh semua jalan itu tuh terintegrasi gitu. Walaupun sekarang, presiden kita sedang mengupayakan pembangunan, pemerataan gitu ya di seluruh negeri. Tapi, tidak semua pulau itu seberuntung kita yang hidup di Jawa gitu. Ibaratnya kayak untuk mengakses daerah-daerah tertentu saja sangat sulit gitu. Gimana kita mau mendistribusikan sebuah barang, yang kita produksi gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita punya perusahaan terus kita mau distribusi ke daerah A ini gimana gitu, di sana tuh nggak ada jalan rayanya, sementara
Mungkin kalau misalnya, apa namanya, pengirimannya, barang kita tuh harus harus, pakai jalan darat yang, nggak bisa yang harus, misalnya memerlukan jalan raya gitu kan, misalnya pakai truk gitu kan. Nah ini kalau nggak di jalannya tuh gimana, mau lewat mana gitu kan. Nah mau nggak mau tuh misalnya harus pakai helikopter gitu. Nah itu kan, biaya operasionalnya pasti lebih besar daripada pakai truk gitu. Jadi salah satu tantangan industrinya itu masih di situ gitu. Terus misalnya kayak pelabuhan gitu kan. Pelabuhan-pelabuhan besar untuk kargo itu kan hanya mungkin di kota-kota besar gitu, di kota-kota kecil yang mungkin mereka juga sebenarnya punya pantai, tapi mereka tidak memiliki pelabuhan yang standar. Akhirnya, mau tidak mau semua kapal kargo itu harus melalui pelabuhan besar dulu gitu kan. Baru bisa didistribusikan ke daerah-daerah kecil, padahal sama aja gitu. Misalnya sama-sama punya pelabuhan, tapi karena, tidak memiliki pelabuhan sama-sama di pinggir pantai, tapi tidak memiliki pelabuhan yang standarnya sama, akhirnya, mau tidak mau biaya operasional lebih tinggi lagi karena harus muter ke pelabuhan yang lebih besar. Salah satu contohnya tuh seperti itu. Terus ada utilitas, bahan yang berguna atau bahan pendukung. Ini contohnya itu adalah seperti listrik, gas, gitu. Nah, listrik, air, gas itu kan di beberapa mungkin kalau kita di Jawa, kalau saya pribadi, kelangkaan itu sangat jarang gitu. Terkait listrik, air, gas itu jarang gitu dan itu yang patut kita syukuri gitu karena kita hidup di sini gitu. Tapi kalau untuk di daerah lain ini sangat memungkinkan gitu karena, mmm, makanya, kalau kita baca gitu ya, data penjualan di Papua kayak gas, air, listrik itu ya harganya beda gitu kan sama kita yang hidup di sini gitu, hidup di Jawa. Ya karena memang distribusi ke sananya itu sangat susah gitu, karena infrastrukturnya tuh belum ada. Nah itu adalah masih salah satu tantangan industri gitu. Kenapa kita belum bisa, mendirikan yang namanya mungkin pabrik gitu loh, di sana gitu. Mungkin suatu saat kita akan bisa kalau infrastruktur yang sudah memenuhi, memadai dan, pemerataan ini berjalan dengan baik, kita akan bisa gitu, mungkin, mendirikan pabrik paku atau pabrik kertas di Papua gitu, mungkin bisa gitu, enggak kalau di sana kan mungkin, sekarang tuh masih tambang gitu kan yang banyak itu, tapi kalau pabrik itu masih sangat jarang gitu kan. Nah, lalu selanjutnya tuh ada pola pikir. Nah, pola pikir ini sih lebih ke limbah sih, lebih ke pengelolaan limbah. Jadi banyak dari perusahaan itu lebih, limbah itu kayaknya, ini harus digimanain sih, limbah itu harus dimusnahkan, harus gini. Padahal kalau kita misalnya bisa beberapa, limbah itu bisa diolah sebenarnya. Jadi lebih memiliki value gitu dari limbah itu sendiri. Misalnya misalnya kalau, apa ya, produk-produk yang memiliki kemasan gitu ya, kemasannya apalagi plastik, kita kan lagi sedang apa ya, memerangi limbah plastik gitu. Padahal, eee, limbah plastik itu sendiri sebenarnya juga bisa diolah gitu loh. Limbah plastik misalnya, bisa jadi salah satu inovasi yang pernah saya baca, limbah plastik itu bisa diolah menjadi adonan ini, aspal untuk jalan raya gitu, katanya itu akan lebih awet gitu karena dia mengandung plastik, yang pernah saya baca seperti itu. Tapi, kita belum tahu ya, prakteknya seperti apa, padahal hal-hal seperti itu kan sangat bisa gitu ya, sangat bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi kita harus mengubah pola pikir dari SDM-nya kita, bukan untuk memusnahkan, tapi mencari bagaimana pengelolaan limbah dari sebuah pabrik itu harus dilakukan gitu. Jadi jangan cuman pusing perkara memusnahkan, tapi kita harus cari jalan keluarnya atau solusinya seperti apa. Lalu yang kelima ada produktivitas industri kecil dan menengah. Nah, kenapa ini menjadi sebuah tantangan, karena, ini tuh lebih ke anggaran sih. Anggaran dari perekonomian di Indonesia itu sedang mengupayakan mungkin salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia itu adalah terkait wirausaha atau UKM, kan biasanya kita sebutnya UKM. Nah, di sini ada IKM, industri kecil dan menengah. Nah, itu tuh, mereka tuh kalau untuk harus, apa ya, ibaratnya adaptasi dengan industri 4.0 itu akan membutuhkan salah satunya untuk berkembang itu adalah biaya. Nah, kadang mungkin, orang-orang yang memiliki wirausaha ini kesulitan untuk mengajukan kredit atau seperti apa, tidak punya jaminan atau seperti apa. Nah, ini ada, masih jadi tantangan untuk industri di Indonesia gitu, padahal industri UKM atau IKM itu tuh, menyumbang
pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi nilainya untuk Indonesia. Nah, saya pernah baca di 2019 itu, saat Industri 4.0 ini diluncurkan, salah satu sektor yang penting dan salah satu sektor yang, apa ya, ibaratnya menyumbang nilai yang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu adalah salah satu sektor UKM. Nah, untuk, yang keenam itu adalah sumber daya manusia. Jadi tantangan industri saat ini itu menyiapkan SDM industri yang kompeten dan dapat beradaptasi yang berhubungan dengan Industri 4.0. Jadi kalau misalnya gini, kadang kan, siapapun sebenarnya, siapapun yang kita tuh kan semuanya ibaratnya menjadi satu circle, satu lingkaran yang bagaimana kita memajukan perekonomian Indonesia itu adalah tanggung jawab kita semua gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini tantangannya adalah kita lagi di lockdown, kita lagi pandemi dan belanja itu semuanya harus online, mau tidak mau entah penjual ataupun pembeli kita harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi gitu. Kita harus belajar pakai smartphone, kita harus belajar mungkin belanja di marketplace itu seperti apa, kita harus belajar mungkin dulu menyimpan uang di bank tuh ya hanya nyimpan terus diambil, terus nabung cuman gitu aja. Tapi kita bisa gitu pakai m-banking, terus kita nanti bisa bayar, belanjaan kita di marketplace atau belanjaan kita yang melalui toko online yang lain. Nah, sumber daya manusia saat ini itu sedang dipaksa untuk, ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang seperti itu. Jadi, semoga itu akan menjadi perubahan yang baik untuk perekonomian Indonesia dan bisa membantu kita juga jadi, orang-orang yang upgrade gitu loh. Jadi kayak, welcome sama teknologi baru tapi juga dimanfaatkan ke arah yang benar dan arah yang baik. Salah satu contohnya kan ini untuk memajukan, industri dan ekonomi Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah akses pasar dan tekanan impor. Nah, mendorong perluasan pasar ekspor yang diimbangi dengan kebijakan safeguard terhadap barang-barang dari luar negeri yang bisa mengganggu industri dalam negeri. Nah, kadang kan, akses pasar, nah ini tuh, apa ya, nggak semua pedagang atau nggak semua industri itu bisa, ibaratnya mencapai pasar-pasar tertentu gitu. Misalnya ada orang-orang yang cuman, "Kok aku cuman bisa berjualan tuh di dalam negeri?" Padahal teman-teman aku tuh bisa mengakses pasar internasional gitu. Ibaratnya orang-orang yang beli itu dari negara manapun gitu. Tapi kenapa kok aku tetap kayak gini ya? Apa, pangsa pasarku kayak orang-orang yang beli di aku tuh cuman kayak orang-orang di sekitar aku aja gitu. Nah itu kan, dia mungkin bisa mencoba untuk upgrade pasarnya tuh seperti apa. Nah, tekanan impor ini tuh biasanya barang-barang yang produksi dalam negeri itu kadang tuh lebih mahal daripada barang-barang yang, itu adalah barang-barang impor gitu kan. Makanya kadang tuh kita itu bukan dilarang untuk membeli barang-barang impor, tapi lebih baik itu berbelanja dengan barang yang asli lokal Indonesia, karena itu akan memajukan perekonomian di negeri kita sendiri dan itu lebih, apa ya, karena yang jual juga orang Indonesia, yang beli juga kita juga, akhirnya mungkin akan lebih memajukan perekonomian, lebih, apa ya, mungkin kalau orang-orang pakar ekonomi akan lebih tahu gitu. Tapi karena ini di sisi lebih ke apa ya, sistem informasi gitu ya, itu harus kita ibaratnya kita unggulkan gitu loh produk-produk ini, dan itu kita bisa pakai yang namanya teknologi itu untuk, memasarkan lagi produk-produk Indonesia supaya lebih banyak dikenal orang-orang gitu kan. Entah di dalam negeri ataupun luar negeri, jadi tidak kalah dengan barang-barang yang kita impor dari negara lain. Nah, ini, selanjutnya ada keunggulan kompetitif dan inovasi. Keunggulan kompetitifnya itu sendiri adalah secara umum mengindikasi bahwa perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi daripada pesaing di dalam industri tersebut dengan memanfaatkan aset atau kompetensinya. Dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif yaitu adanya nilai pandang dari pelanggan dan keunikan produk itu. Nah, pandang dari pelanggan itu sendiri adalah keunggulan kompetitif terjadi apabila terdapat pandangan pelanggan bahwa mereka memperoleh nilai tertentu dari transaksi ekonomi dengan perusahaan tersebut. Seperti yang saya udah terangkan sebelumnya kayak,
oh ternyata dengan barang yang sama, dengan kualitas yang sama ternyata ini lebih murah. Nah dia akhirnya memiliki nilai yang lebih gitu loh, karena saya lebih hemat saat saya berbelanja dengan produknya perusahaan A ini. Nah, terus ada, satunya lagi untuk kompetitif itu kita harus unik. Nah, bentuk keunikan ini berupa kelebihan ciri-ciri di produknya kita dibanding dengan produk perusahaan yang lain gitu, Kak. Kayak misalnya gini, kalau tadi, apa, isinya barangnya sama tapi harganya lebih murah. Nah, kalau sekarang kita balik, harganya sama tetapi kita, misalnya gini, kayak multivitamin atau susu gitu ya. Misalnya kandungannya itu ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C dengan harga yang sama ternyata di produk yang satunya kita dapat vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Otomatis kita akan, unik kan di situ, oh dia ternyata, ada kandungan yang lebih gitu. Jadi itu bisa dari sudut keunikan dan itu mungkin akan membuat produk kita lebih kompetitif. Nah, sudut keunikan sendiri itu memiliki dampak, yaitu, kenapa sih sudut keunikan itu harus kita lakukan gitu, karena dia tuh akan berdampak pada kemampuan finansial dan ekonomi. Jadi keunikan yang ditunjukkan oleh adanya kemudahan perusahaan untuk memperoleh sumber finansial dengan relatif lebih cepat, dengan bunga yang relatif lebih rendah dari bunga pasar gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang beli otomatis, eee, biaya produksinya tuh akan lebih cepat gitu kan yang balik, karena produk kita lebih unik gitu, dengan harga yang sama kita bisa dapat lebih nih gitu. Otomatis orang-orang mungkin akan beli, selanjutnya akan, eee, apa namanya, kalau yang membeli banyak otomatis, penjualan akan meningkat pesat di perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada kemampuan teknologi dan proses. Perusahaan harus memiliki ciri yang berbeda dalam membuat dan menyajikan produk ke pelanggan. Mungkin kalau yang lain dikemas dengan plastik, itu bisa kemasnya dengan kayu atau seperti apa gitu kan. Jadi proses pengemasannya itu berbeda. Terus, kemampuan menciptakan produk yang strategik. Nah, bentuknya tuh lebih unik, ciri-cirinya tuh nggak sama dengan produk yang lain gitu. Kalau misalnya deterjen itu biasanya dikemas dengan plastik, kita kemas aja deterjen itu dengan besi gitu kan, pakai kalengan gitu kan. Jadi kan lebih, orang tuh ngelihatnya, "Oh ini apa ya, ada hal baru gitu dari, merek ini," gitu. Jadi lebih gampang untuk, diingat sama orang. Lalu ada kemampuan keorganisasian. Keunikan di sini dicirikan oleh kelebihan perusahaan dalam mengelola sistem keorganisasian yang sepadan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalnya, eee, kita jual deterjen, ya itu penuhi dulu minimal standar deterjen itu seperti apa gitu. Jadi jangan menjual deterjen yang membuat baju itu luntur gitu ya atau, warnanya tuh pudar gitu. Otomatis nanti kan tidak apa ya, tidak memberikan dampak yang baik untuk penjualan kita, karena kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai gitu. Nah, untuk selanjutnya ada inovasi. Nah, inovasi ini adalah suatu alat untuk, eee, kelangsungan hidup perusahaan, bukan hanya untuk pertumbuhan dalam hal kinerja, tetapi juga, kemenangan persaingan dalam suatu keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing jika memiliki biaya lebih rendah dibandingkan pesaing, memiliki produk atau proses yang lebih baik, sukses dalam menjalankan strategi fokus segmen pasar tertentu. Nah, strategi bersaing sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama ada corporate strategi atau, strategi yang berkaitan dengan alokasi sumber daya di antara berbagai bisnis atau divisi perusahaan. Jadi kalau misalnya, perusahaan itu misalnya mau berinovasi gitu ya, misalnya perusahaan A itu mau berinovasi, kalau misalnya, penjualan, mereka barang yang sudah dibeli kalau misalnya rusak mereka mau mengganti gitu dan itu yang mengurusi misalnya orang-orang di after sales gitu kan. Terus, perusahaan B itu kalau misalnya ada barang yang dibeli rusak, mereka bukan mengganti tapi, apa ya, memberikan bonus atau memberikan tanda minta maaf gitu. Itu kan inovasi yang berbeda dari setiap perusahaan, seperti itu. Terus ada bisnis strategi yang terdapat pada tingkatan bisnis atau divisi tertentu yang khususnya berkaitan dengan posisi persaingan. Nah, bisnis strategi ini biasanya, jalannya misalnya contohnya gini di pemasaran, misalnya kayak,
pemasaran produk A ini, menggunakan brosur, pemasaran produk B ini menggunakan baliho. Nah, ini tuh di bagian, misalnya divisi tertentu gitu kan, divisi marketing gitu yang apa, menciptakan atau bisa dikatakan sebagai bisnis strategi. Lalu yang terakhir ada fungsional strategi yang terbatas pada tindakan-tindakan fungsi-fungsi tertentu dalam satu bisnis. Misalnya hanya fungsi pemasaran saja, personalia saja, keuangan saja. Nah, kalau misalnya dari bisnis, fungsi strategi di bisnis strategi ini misalnya yang mencetuskan adalah bidang marketing gitu ya, tapi kan, secara bidang keuangan itu tuh harus mendukung, bidang produksi itu harus mendukung. Jangan sampai kalau, kita bilang deterjen kami itu terbaik gitu di bidang marketingnya, ternyata di bidang produksinya itu, tidak mensupport hal itu tuh, jadi buruk gitu loh. Nah, kalau misalnya fungsional strategi ini misalnya gini, kalau misalnya di bidang marketing itu dengan memilih dengan cara, baliho. Nah, itu tuh yang berdampak tuh cuma dia aja gitu kan, karena yang memikirkan si baliho itu hanya si bidang marketing aja, nggak mungkin kan bidang produksi itu memikirkan, "Kenapa sih harus pakai baliho?" Kan seperti itu. Lalu untuk mempertahankan strategi itu sendiri, ada 3 cara atau segmentasi, yaitu yang pertama ada cost leadership strategi. Strategi ini menekankan pada efisiensi dengan volume produksi yang tinggi produk standar perusahaan dapat memanfaatkan ekonomi dengan baik. Lalu selanjutnya ada differentiation differentiation strategi yang meliputi penciptaan suatu produk yang unik. Jadi harus unik, harus different daripada produk yang lain. Terus ada market segmentation strategi atau fokus strategi, yaitu kita harus mengenali siapa sih pangsa pasar kita supaya kita tahu pembeli kita itu orang-orang yang seperti apa background-nya. Jadi kita tuh nggak salah pangsa pasar. Nah, lalu ada perusahaan yang, mereka itu disebut dengan customer focus, yaitu adalah orientasi dari rangkaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, customer focus ini sendiri merupakan bagian dari suksesnya sebuah bisnis. Customer focus ini membuat pemilik bisnis menjadi menyadari kebutuhan yang paling diperlukan oleh pelanggan dari produk saya tuh apa gitu. Jadi mereka itu bisa memenuhi dan, apa ya, memberikan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Jadi kalau misalnya saya itu sebagai pelanggan, saya tuh butuh deterjen gitu kan. Nah, deterjen itu, yang saya pengen tuh yang kayak gimana? Apakah yang pemutih? Apakah deterjen yang tetap, mempertahankan warna? Apa yang, selalu bisa menghilangkan noda gitu kan? Atau yang dia tuh harganya murah? Atau dia yang wangi? Nah itu tuh, customer focus itu menanyai gitu, ibaratnya menanyai si pelanggan ini sebenarnya kebutuhan orang-orang seperti kamu tuh pengennya tuh deterjen yang seperti apa sih gitu. Nah, tujuan dari customer focus ini sendiri adalah memberikan pelayanan maksimal. Jadi kalau misalnya, produknya itu disukai oleh pelanggan, mereka akan dapat loyalitas pelanggan atau, pelanggan tuh kan kadang kalau kita gini ya, mungkin ada beberapa, produk itu bagus, tapi ternyata pas kayak cara melayaninya, penjualannya itu nggak bagus, kalau misalnya rusak tuh nggak diganti atau apa, kan saya juga kesel gitu sebagai pelanggan, tapi ada produk yang mungkin biasa-biasa aja, tapi harganya juga biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ternyata pas saya beli terus misalnya jadi, dari penjualnya sendiri itu, "Ibu apa namanya, membutuhkan apa?" Gitu. Kalau misalnya, "Oh ini ada yang rusak Mbak, saya bisa tukar nggak?" "Oh bisa silakan." Dengan prosedur yang sedemikian gitu, bener-bener dilayani, sebagaimana yang kita mau gitu kan. Kadang kan orang itu jadi, "Oh enak ya ternyata pakai produk ini tuh saya merasa lebih dihargai gitu sebagai pembeli," kan seperti itu. Nah, untuk, menciptakan customer focus itu sendiri, bisnis itu bisa, apa namanya, melakukan strategi bisnis, yaitu dengan memperkuat, kolaborasi, terus membuat pelanggan itu memperkuat kolaborasi itu gini, kalau misalnya, apa namanya, ketika perusahaan itu berada pada pelanggan, kolaborasi ini terjadi dengan mudah gitu. Jadi kayak yang loyalitas pelanggan tadi loh, kayak kita tuh bakalan lebih enak gitu diambil hatinya para pelanggan itu kalau misalnya kita tuh, sebagai perusahaan itu bisa memberikan layanan yang baik gitu. Nah, terus membuat pelanggan itu, didengar gitu. Jadi kalau misalnya kita tanyai gitu, kalau, "Kenapa sih Bu kok beli ini? Enak ya produknya?" Atau
apa sih yang membuat ibu itu membeli terus gitu, repurchasing gitu dari bahan ini atau produk ini tuh apa gitu. Jadi terus kita biasanya bilang, "Oh karena bahannya tuh gini gini gini, lembut di tangan, terus apa namanya, tidak, eee, kalau saya lagi cuci tuh jadi, nggak perih atau apa itu, jadi pelanggan tuh merasa didengar gitu. Terus menggunakan kritik dan saran dari pelanggan. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran tuh benar-benar ditampung gitu loh dan itu benar-benar, apa ya, ibaratnya menjadi, kritik dan saran bagi perusahaan itu, "Oh ternyata tuh pelangganku tuh merasa seperti ini," dan itu jadi perbaikan yang nyata gitu untuk produknya. Lalu menggunakan data dan empati, yaitu akan membuat Anda memiliki banyak data dari pelanggan. Pasti kan kayak ditanyain tuh nanti, apa namanya, datanya, terus ketika kita tahu umur seseorang, kita tahu pekerjaan seseorang, kita tahu wilayah tempat tinggalnya, kita akan tahu, oh ternyata yang sering beli saya itu di range umur sekian sampai sekian, dengan pekerjaan sekian, di tempat tinggalnya tuh di sini, kayak gitu. Jadi akan lebih mudah, oh kita pasarkan aja deh di daerah ini, ternyata yang beli itu banyak banget di sini dan orang-orang di sana, oh ternyata sekarang di toko terdekat aja udah ada, saya nggak perlu ke supermarket, kayak seperti itu. Terus menggunakan banyak media komunikasi, misalnya si brand ini atau perusahaan ini tuh kayak punya Instagram, punya website, terus di marketplace tuh ada official store-nya gitu. Kalau misalnya kita mau komplain tuh lebih mudah gitu. Ada Instagram-nya, terus misalnya ada website-nya, kita bisa ajukan komplain, terus misalnya bahkan ada kayak help desk-nya gitu, ada nomornya yang bisa bener-bener langsung kita telepon, kayak gitu kan lebih enak, pasti customer tuh lebih suka gitu. Nah, selanjutnya tuh ada value chain. Nah, value chain ini atau mungkin kalau yang di bahasa Indonesia kan agak aneh ya, rantai nilai itu adalah rangkaian kegiatan dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Rantai nilai ini sendiri juga dapat diartikan sebagai pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biaya untuk mengidentifikasikan cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dan strategi tingkat bisnisnya. Nah, di sini sudah ada apa namanya, gambar. Nah, ini adalah aktivitas pendukungnya. Aktivitas pendukung itu untuk apa saja, untuk infrastruktur perusahaan, yang dalam infrastruktur itu sendiri adalah ada manajemen umum, akuntansi, keuangan, dan perencanaan strategis, terus ada manajemen SDM, itu bagaimana tentang perekrutan, terus pelatihan dan pengembangan karyawan, terus ada pengembangan teknologinya tuh, ada R&D, research and development-nya itu seperti apa, ada perbaikan produk dan prosesnya itu seperti apa, terus ada pembelian, entah itu pembelian bahan mentah, mesinnya, peralatannya, untuk mendukung produksi. Lalu ada inbound logistik, yaitu penanganan bahan mentah dan pergudangannya itu seperti apa sih di perusahaan itu. Ini, lebih kompleks ke perusahaannya sih sebenarnya. Terus, selama operasi, selama produksi itu seperti apa. Terus ada outbound logistiknya, pergudangan, produk-produk yang setelah diproduksi itu penyimpanannya tuh seperti apa, distribusinya tuh seperti apa, penentuan harganya tuh seperti apa, terus ada pemasaran dan penjualannya, iklan yang digunakan tuh apa, terus pembeliannya pembelian untuk, produksi itu apa dari bahan mentah, mesinnya, peralatannya, itu kan menjadi aktivitas utama dari perusahaan tersebut. Lalu juga, dari ini semua kita akan bisa menentukan margin laba penjualannya itu seperti apa. Jadi, itu semua, rangkaian itu semua itu bisa kita sebut dengan value chain. Jadi rantai rantai nilai dari semua semua divisi itu akan selalu berhubungan dalam suatu perusahaan. Nah, ini selanjutnya ada sistem informasi strategis. Nah, contoh sistem informasi strategis untuk perusahaan adalah melakukan pemasaran dengan tenaga-tenaga pemasaran yang memiliki product knowledge. Jadi, kita memang harus menaruh gitu ya, ibaratnya orang-orang yang tahu pemasaran itu di bidang pemasaran. Kalau enggak, ya jadi nggak maksimal gitu kerjanya, karena memang dia tuh basic-nya di sana gitu. Nah, strategi bisnisnya di sini ada, tabel kalau misalnya strategi bisnisnya adalah mempertahankan loyalitas pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan, otomatis kita harus menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan customer relationship dan manajemennya. Kebutuhan fungsionalnya tuh apa? Dapat menjadi sumber riset keinginan konsumen yang dilihat dari historikal pembeliannya produk oleh konsumen, penawaran produk dan diskon, pengiriman informasi kepada konsumen yang berisi tentang informasi produk baru. Nah, misalnya Kak, kalau kayak banyak
kita punya kontaknya, orang-orang yang sudah pernah membeli gitu ya di kita. Nah, kita tuh bisa tawarkan dari kontak itu, kita bisa, "Oh, kita bisa hubungin lagi nih, kita tawarin yuk kalau kita punya produk baru atau, kita punya varian baru dari produk kita itu seperti apa," seperti itu. Nah, selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini lebih mungkin, ke SDM ya. Adanya kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Kegiatan manajemen pengetahuan atau MP ini biasanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, semisal untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan, peningkatan kinerja, dan keunggulan kompetitif atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya, eee, ada kayak training pegawai gitu ya, terus, atau sharing pegawai gitu dari pegawai yang udah senior, sharing ke yang junior, misalnya historical dari perusahaan ini tuh seperti ini gitu. Terus yang junior mungkin bisa memberikan, inovasi-inovasi baru gitu. Menurut saya ya Pak, sekarang ini tuh kan lagi yang hits itu pakai media sosial, misalnya ini di bidang, kayak marketing gitu ya, pemasaran. Jadi kita pakai medsos aja Pak untuk pemasarannya gitu. Mungkin yang senior kan bilangnya, "Oh, dulu tuh kita pakainya tuh pamflet, baliho, gini-gini, atau, cetak-cetak banner," kayak gitu. "Oh iya, kalau sekarang tuh pakainya media sosial aja." Jadi itu kan ada transfer ilmu kan di sana, yang muda itu dapat ilmu yang dulu, oh ternyata pangsa pasarnya tuh seperti ini. Terus yang, mungkin yang sudah senior akan dapat transfer, ilmu inovasi-inovasi baru, karena misalnya kadang kan anak-anak muda itu lebih, cepat gitu kan untuk menangkap informasi atau lebih kekinian gitu, lebih up to date gitu. Nah, ini adalah, eee, irisan-irisan dari, yang bisa kita dapatkan dari knowledge management atau, manajemen pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau misalnya gathering, kumpul gitu kan, itu kan misalnya kayak dari ada, publish, terus ada conference, ada riset, ada industri experience, best practice. Nah, itu tuh biasanya kan, dilakukan kalau kita tuh gathering gitu ya, kayak ketemu bareng-bareng gitu. Terus ada organize, ada katalognya, ada sharing, sharing itu tentang dokumen, distribusi, kolaborasi, kan seperti itu. Terus ada akses use atau reuse-nya itu seperti apa, riset result-nya, lesson learned-nya, specification-nya, product performance-nya, yang kalau misalnya semuanya itu dijadikan satu akan menghasilkan sebuah knowledge management yang baik gitu kan. Untuk, kepentingan bersama gitu. Jadi bareng-bareng untuk memajukan perusahaan tersebut gitu. Oke, dari situ kesimpulannya mungkin, jika ada sistem informasi yang akan diimplementasikan gitu ya ke perusahaan, itu akan membantu perusahaan itu untuk mengintegrasi semua informasi itu. Jadi mulai, perkara strategi sampai manajemen pengetahuan itu bisa dikolaborasi jadi satu di sebuah sistem yang nantinya itu akan membantu, operasional dari perusahaan itu sendiri. Mungkin saya bisa simpulkan seperti itu. Penjelasannya cukup dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan melihat video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Semoga semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.